Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama channel Kisah Misteri, channel yang berisi tentang misteri, cerita mistis dan fakta-fakta mengerikan tentang misteri. Sebelum berlanjut, alangkah baiknya sahabat klik tombol subscribe, like, dan komen, agar selalu mendengar cerita-cerita mistis dari channel ini. Terima kasih. Salam misteri. Nyi Roro Kidul bukan sesuatu hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Legenda tersebut menjadi sesuatu hal yang menyeramkan sekaligus menjadi sosok yang sangat ditakuti oleh manusia karena kesaktiannya. Ada berbagai macam mitos mengenai kisah dari Nyi Roro Kidul. Mulai dari kepercayaan Sunda, Jawa dan bahkan sampai masyarakat suku Batak. Dalam versi Jawa, Nyi Roro Kidul merupakan istri dari Raja Mataram. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul bukanlah seorang ratu, melainkan seorang panglima perang Ulu Balang, di mana beliau memiliki sifat yang keras. Sedangkan yang disebut ratu adalah Ratu Kidul, di mana memiliki sifat yang sangat lembut dan suka menolong. Menurut cerita dulu, Ratu Kidul memiliki beberapa jelmaan seperti istri dari Nabi Sulaiman, yaitu Ratu Bilqis. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Nyi Roro Kidul memiliki kedudukan yang sama dengan Nyi Blorong yang notabene-nya sama-sama senopati dari Ratu Kidul, hanya saja memiliki tugas yang berbeda. Sedangkan versi Sunda adalah, menganggap bahwa Ratu Kidul merupakan titisan dari Puteri Pajajaran yang bunuh diri ke Laut Selatan setelah diusir oleh keluarganya karena menderita penyakit kulit. Dalam versi Batak, Nyi Roro Kidul memiliki kisah yang sangat menarik. Dalam silsilah Batak, Nyi Roro Kidul dipanggil dengan sebutan Biding Laut. Silsilahnya adalah di mana Raja Batak memiliki dua orang putra, yaitu Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon, anak yang paling muda. Putra sulungnya, yaitu Guru Tatea Bulan yang dikaruniai 10 anak, 5 putra dan 5 puteri. Kelima putra bernama, Raja Uti, Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja dan Lau Raja. Sedangkan kelima puterinya adalah si Biding Laut, si Boru Pareme, Anting Haomasan, Pinta Haomasan, dan Nantinjo. Biding Laut merupakan wanita yang memiliki kecantikan melebihi adik perempuan lainnya, ditambah lagi watak si Biding Laut yang ramah dan santun kepada orang tuanya. Sehingga tidak heran Biding Laut merupakan anak kesayangan dari orang tuanya. Kedekatan tersebut menimbulkan kecemburuan di antara adik-adiknya yang lain sehingga mereka berniat untuk menyingkirkan si Biding Laut. Suatu ketika, saudara-saudaranya mengajak Biding Laut untuk jalan-jalan melalui persetujuan sang ayah, namun tidak diizinkan. Hal itu tidak membuat saudara-saudaranya habis akal hingga ayahnya tidak dapat menolak permintaan dari saudara Biding Laut. Pada suatu hari, Biding Laut diajak saudara-saudaranya berjalan-jalan ke daerah Sibolga, tepatnya di Pulau Marsala. Mereka berjalan-jalan sambil menikmati keindahan pulau yang tidak konsisten berpenghuni tersebut. Sampai saat itu, Biding Laut tidak mengetahui niat tersembunyi saudara-saudaranya yang hendak mencelakakannya. Biding Laut hanya mengikuti saja kemauan saudara-saudaranya berjalan semakin menjauh dari pantai. Menjelang tengah hari, Biding Laut merasa lelah hingga dia pun beristirahat dan tertidur. Dia sama sekali tidak menduga ketika dirinya sedang lengah. Kesempatan itu lalu dimanfaatkan saudara-saudaranya meninggalkan Biding Laut sendirian di pulau itu. Di pantai, saudara-saudara Biding Laut sudah siap menggunakan 2 buah perahu untuk kembali ke Sibolga. Tetapi salah seorang saudaranya mengusulkan agar sebuah perahu ditinggalkan saja. Dia khawatir kalau kedua perahu itu tiba di Sibolga akan menimbulkan kecurigaan. Lebih baik satu saja yang dibawa, sehingga apabila ada yang menanyakan dikatakan sebuah perahunya tenggelam dengan memakan korban Biding Laut. Setelah terbangun dari tidurnya, Biding Laut kaget mendapati dirinya sendiri di pulau tersebut dan berusaha mengejar saudaranya tapi tidak ketemu. Hingga pada akhirnya dia pingsan berhari-hari di bawah arus samudera dan sampai di Pulau Jawa. Seorang raja dari Jawa Timur menyelamatkan nyawanya dan tidak lama kemudian sang raja meminang Biding Laut untuk menjadi permaisurinya. Awalnya keharmonisan di ruang lingkup kerajaan sangat terasa, namun muncul tuduhan bahwa Biding Laut berselingkuh dengan pegawai kerajaan. Hukuman kerajaan pun tetap dijalankan, yaitu hukuman mati. Biding Laut bersama pengawal berangkat menuju Banten menyusuri Samudera Hindia, namun naas mereka semua diterjang ombak hingga akhirnya dibawa arus.
B. Sebagai seorang panglima perang Ulu Balang, yang disegani. Bidding Laut memiliki kamar yang telah disediakan yaitu kamar 308 di Hotel Ina Samudera, Pelabuhan Ratu. Banyak orang terutama yang memiliki hubungan keturunan dengan beliau mengunjungi kamar tersebut. Namun semenjak tahun 1994 beliau sebetulnya sudah mengisyaratkan untuk pulang ke kampung halaman di daerah Toba dengan memberikan beberapa tanda-tanda di pantai Laut Selatan, namun karena berbagai alasan permintaan dari Bidding Laut pun baru terrealisasi pada tanggal 01 tanggal 2 Juli tahun 2016 sekaligus dibuatkannya kamar khusus untuk beliau di daerah Samosir tepatnya di Hutapea Tambok Desa Salaon Tonga-Tonga. Jadi selain kamar 308 sudah ada kamar khusus untuk Bidding Laut di Samosir. Dari semua kisah di atas banyak yang menganggap hal tersebut adalah mitos. Tergantung pribadi masing-masing bagaimana cara menanggapinya. Terima kasih sudah menonton, nantikan video berikutnya di channel ini ya guys, salam misteri.